Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar ودرياق الأخير ومفتاح الباب الياسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطير وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد, yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita bersama Al-Habib Reza Ibn Abdullah Syahab, Kiai Sibaweh atau Kiai Gledek, mata'anallah fi kulli hayatih. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi setiap urusannya, Allah kabul segala hajat keinginannya, Allah berkahi setiap langkahnya. Amin ya Rabbal. Wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, para hadirin yang insya Allah Allah kabulkan semua hajat keinginannya. Yang punya utang, Allah lunaskan hutangnya. Nah, kalau hutang amin paling kenceng, ketahuan banyak utangnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Quran, nikmat taubah, dan nikmat yang paling unggul, nikmat yang paling utama, nikmat yang paling nikmat dari segala kenikmatan adalah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kita salamkan kecintaan kita kepada sosok manusia yang paling agung, yang paling mulia, yang tidak ada tandingan kemuliaannya, Baginda Maulana Muhammad. Ini udah jam 12, jam setengah 1. Mau lanjut atau mau udahan? Mau lanjut atau mau udahan? Mau lanjut atau udahan? Masih semangat? Masih semangat? Sedikit yang ingin saya sampaikan, sedikit yang ingin saya sampaikan, tapi insya Allah bermanfaat. Sebelum saya lanjut ceramah, ini mukanya udah pada lemes-lemes ini. Mukanya udah pada lemes, udah pada loyo. Kira-kira kalau sholawatan setuju tidak? Setuju tidak? Assalamualaikum. Nah, sebentar, ulang. Pada hafal nggak? Pada hafal nggak? Hafal nggak sholawatan doain sendalnya hilang, sendalnya hilang, pacarnya hilang, lakinya kawin lagi. Hah?
Suaranya ini memperingati apa? Isra wal Mi'raj. Mungkin tadi guru kita Habib Reza Shahab sudah menyampaikan bagaimana ilmu Isra wal Mi'raj. Saya minta maaf, suara saya habis, kecapean saya. Saya jadwal hari ini di Purwakarta, besok di Serang, lusa saya di Malaysia, tanggal 11 saya istirahat, tanggal 12 kembali ke Purwakarta. Sedikit yang ingin saya sampaikan. Kalian tahu bagaimana perjuangan Rasulullah untuk kalian. Banyak anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang, mereka cuma tahu Nabi mereka Nabi Muhammad, tapi nggak pernah tahu bagaimana sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Banyak anak-anak zaman sekarang, mereka mengutamakan maksiat, mereka bangga dengan maksiat, mereka mengumbarkan maksiat, tapi mereka banyak di antara mereka, banyak anak-anak muda zaman sekarang di antara kita orang lupa bagaimana perjuangan Nabi Muhammad untuk umatnya. Tahukah kalian air mata Rasulullah, air mata Nabi Muhammad yang tak pernah duduk bersama kalian, yang tak pernah duduk bersama kalian, kalian tak pernah memandang wajahnya, kalian tak pernah langsung mendengar lisan dan perkataannya. Tahu Rasulullah memikirkan nasib kalian yang tak pernah duduk bersamanya. Tapi banyak di antara kita orang melempar kotoran ke wajah Nabi Muhammad. Banyak anak-anak muda zaman sekarang melempar kotoran ke wajah Nabi mereka. Kok bisa sih? Iya. Banyak anak-anak muda yang bangga melakukan maksiat. Banyak anak-anak muda yang jauh dari Allah. Banyak anak-anak muda yang lebih cinta mabuk. Banyak anak-anak muda yang lebih banyak kumpul-kumpul di pinggir jalan daripada kumpul-kumpul di majelis ilmu. Banyak anak-anak muda yang mereka bangga mengumbarkan aurat. Banyak anak-anak muda yang dimana sekarang perzinahan di mana-mana. Ibu diperkosa sama anak, bapak perkosa anak, kakek perkosa cucu. Mereka bangga dengan aurat-aurat mereka yang diumbarkan pada yang bukan mahramnya. Apakah itu ajaran Nabi Muhammad? Apakah mabuk ajaran Nabi Muhammad? Apakah maksiat ajaran Nabi Muhammad? Apakah zina ajaran Nabi Muhammad? Lantas itulah yang saya katakan, banyak di antara kita yang melempar kotoran ke wajah Nabi Muhammad. Di mana hati kalian? Di mana? Di mana hati kalian? Kalian tahu dalam firman Allah, laqad ja'akum, sungguh telah datang pada kalian rasulun, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan kalian. Sama Nabi Muhammad sama kalian, sama manusia. Bedanya Nabi Muhammad basyarul lakal basyar, itu terdapat di kitab Simtuduror. Basyarul lakal basyar, berbeda dari manusia-manusia yang lainnya.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Sungguh berat pengorbanannya. Sebelum kalian berdarah, Nabi Muhammad Rasulullah sudah terlebih dahulu berdarah berperang. Sebelum kalian berperang, Rasulullah sudah terlebih dahulu berperang. Sebelum kalian menahan lapar, Nabi Muhammad pernah mengganjal perutnya dengan batu. Supaya apa? Menahan rasa laparnya. Untuk siapa? Untuk kalian umat-umat yang gak pernah mandang dan duduk bersamanya. Bahkan sampai ketika sakaratul mautnya Nabi Muhammad, siapa yang Nabi Muhammad pikirkan? Apakah anak-anaknya? Apakah paman-pamannya? Siapa yang Nabi Muhammad pikirkan? Apakah keluarganya? Bukan. Nabi Muhammad nanya sama malaikat Jibril alaihi salam, ya Jibril alaihi salam, kaifa ummati? Dalam keadaan sakaratul maut ya Nabi Muhammad memikirkan nasib kalian semua. Kalian dipikirkan nasibnya sama Nabi Muhammad. Apa jaminannya ketika tidak ada aku di tengah-tengah mereka, kata Nabi Muhammad. Akhirnya malaikat Jibril alaihi wassalam menghadap kepada Allah, ya Allah, kekasihmu Muhammad meminta jaminan. Apa kata Allah? Ya Jibril alaihi salam, sampaikan pada Muhammad kekasihku, tidak akan aku hinakan umatnya kelak di yaumil akhir, dan tidak akan aku izinkan umat-umat Nabi terdahulu memasuki surgaku sebelum seluruh umatnya Muhammad masuk ke dalam surgaku. Itu janjinya Allah. Lantas malaikat Jibril balik ke Rasulullah, ya Muhammad, kekasihnya Allah, sesungguhnya Allah memberikan jaminan kepada umatmu. Yang pertama, tidak akan dihinakan kelak di yaumil akhir. Yang kedua, tidak akan diizinkan umat-umat Nabi terdahulu memasuki surganya Allah, melainkan seluruh umatmu masuk ke dalam surganya Allah. Lantas kata Nabi Muhammad, aku senang, aku bahagia. Air matanya membasuhi pelupuk matanya. Lantas Nabi Muhammad bicara kepada malaikat Israel alaihi wassalam, ya Israel, kekasihnya Allah, wahai Israel kekasihku, apa yang kau tunggu? Apa yang kau tunggu? Sudah cukup perjuanganku, ambil nyawaku. Saat diambil nyawa Rasulullah, dari ujung kaki keluar air mata Rasulullah, bertanya kepada malaikat Israel, ya Israel alaihi wassalam, apakah sesakit ini rasanya sakaratul maut? Apakah sesakit ini rasanya sakaratul maut? Apa jawab Israel? Ya Muhammad, kekasihnya Allah, sesakit ini rasanya sakaratul maut. Tapi Muhammad bertanya, apakah umatku kelak akan merasakan sakitnya seperti ini? Apa kata malaikat Israel? Ya, sakaratul maut umatmu akan sakit seperti ini. Apa kata Nabi Muhammad? Jikalau sesakit ini rasanya sakaratul maut, maka berikan setengah sakitnya sakaratul maut umatku, berikan kepada aku. Kalian yang dipikirkan sama Nabi Muhammad, kalian yang dirindukan sama Nabi Muhammad, apa yang kalian hadiahkan? Apa yang kalian siapkan? Maksiat, mabuk, zina. Apa yang kalian siapkan? Sebelum kalian merindukan Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu meneteskan air matanya. Apa yang Nabi Muhammad perjuangkan? Nasib kalian, akhlak kalian, tauhid kalian, Islam kalian, Al-Quran kalian, salat kalian. Agar apa? Agar sampai pada kalian. Azizun alaihi ma anittum, sungguh berat pengorbanannya.
Beliau mewakafkan jiwanya, raganya, hartanya untuk siapa? Untuk kalian umat-umatnya. Harisun alaikum. Beliau menjaga kalian. Menjaga apa? Akhlak kalian, tauhid kalian, Islam kalian, salat kalian, agar tidak melenceng dari jalan Allah. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan kepada orang-orang yang beriman beliau sangat mencintainya. Sebelum kalian mencintai Rasulullah, Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu mencintai kalian. Bahkan sebelum kalian meneteskan air mata kalian atas rindu kepada Nabi Muhammad, Rasulullah sudah terlebih dahulu menetes air matanya merindukan kalian umatnya. Saat itu satu kisah riwayat menjelaskan tentang kisah Nabi Muhammad sedang duduk bersama para sahabat. Pas saat duduk bersama para sahabat, mata Rasulullah menundukkan pandangannya, air matanya membasuhi pelupuk matanya sampai membasuhi janggut-janggutnya. Lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Apa kata Rasulullah? "Aku merindukan golongan yang mulia, aku merindukan golongan yang soleh." Siapa ya Rasulullah? Kata Sayyidina Abu Bakar. Apakah para malaikat ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bagaimana malaikat tidak mulia sedangkan malaikat tak pernah menjalankan maksiat? Lalu siapa ya Rasulullah? Apakah para nabi terdahulu? Apa kata Rasulullah? Bagaimana nabi terdahulu tidak mulia sedangkan Allah menitipkan wahyu kepada setiap nabi-nabi terdahulu? Lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya lagi, lalu siapa ya Rasulullah? Apakah kami para sahabatmu? Apa kata Rasulullah? Bagaimana kalian para sahabatku tidak mulia sedangkan ada aku di tengah-tengah kalian? Lalu siapa ya Rasulullah? Dengan rintihan suara kerinduan Nabi Muhammad pada kalian, Rasulullah menjawab, mereka golongan yang mulia, mereka golongan yang aku rindukan adalah mereka yang tak pernah memandangku akan tetapi mencintaiku, mereka yang tak pernah duduk bersamaku akan tetapi merindukan dan bersolawat kepadaku. Kalian, kita semua umat Nabi Muhammad, sebelum kalian pernah meneteskan air mata selama hidup kalian untuk kerinduan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu merindukan kalian sebagai umatnya. Saya tanya, ada orang zaman sekarang yang memikirkan nasib kita bagi layaknya seperti Rasulullah memikirkan nasib kita? Ada? Pacar kalian? Siapa? Siapa yang lebih cinta sama kalian daripada Nabi Muhammad? Siapa? Ada yang lebih cinta sama kalian daripada Nabi Muhammad? Orang zaman sekarang kalau mati yang dipikirin apa? Warisan. Orang-orang zaman sekarang kalau dipikirin kalau mati apa? Nangis. Boro-boro nasib mikirin orang lain, dia mikirin diri sendiri pasti. Coba Nabi Muhammad kalian lihat. Nabi Muhammad kalian lihat, sakaratul maut yang memikirkan nasib kalian. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, aku adalah pemimpin dari mereka, aku tidak siap meninggalkan mereka. Itu doa Nabi Muhammad saat menutup kehidupannya. Ada orang seperti Nabi Muhammad? Ada. Lantas kalau kalian gak bisa ngasih hadiah, kalau kalian belum bisa memberikan yang terbaik buat Nabi Muhammad, jangan kalian lempar kotoran ke wajah Nabi Muhammad. Jangan kalian kotori muka Nabi Muhammad dengan kelakuan-kelakuan bajingan kalian. Nah, apa yang Rasulullah minta? Apa yang Rasulullah minta? Rasulullah minta yang pertama. Saya pengen tanya, ada di sini sholatnya nggak bolong-bolong? Ada yang sholatnya nggak bolong-bolong?
Ada yang sholatnya 5 waktu full, ada yang istiqomah nggak pernah bolong-bolong sholatnya. Ada. Kalian tahu Nabi Muhammad berjuang untuk kalian. Dalam waktu 1 hari itu ada 24 jam. Ambillah 5 waktu jadi 2 jam, walaupun nggak sampai 2 jam sebenarnya. Saya meringkas, ambillah 2 jam udah sama baca wirid, baca doa, baca hizib. Ambillah 2 jam. Allah masih memberikan waktu kepada kalian 22 jam. Apakah kurang mengurusi dunia kalian? Untuk mengurusi dunia kalian sampai-sampai kalian melalaikan panggilan Allah? Apakah lebih penting mengutamakan tugas dari atasan kalian daripada panggilan yang menciptakan atasan kalian? Apakah lebih penting kiblat kalian ke handphone daripada kalian dipanggil sama Allah untuk melakukan sholat? Apakah panggilan Allah nggak berharga sampai-sampai kalian tutup telinga seakan-akan nggak dengar ketika azan berkumandang? Kalian lebih mengutamakan dunia-dunia kalian. Kalian tahu ghala Rasul ad-dunya mal'unu ma fiha illa zikrullah wa ma'aliman wa muta'alliman. Dunia itu keji, dunia itu hina, wa ma fiha, dan apapun yang ada di dalamnya. Kalian kerja ngejar dunia, semua tipuan dunia. Kalau tidak dilandasi dengan Allah, wa ma fiha, dan apapun yang ada di dalamnya. Dunia itu cuma permainan, hidup cuma sementara. Kalian semua bakal mati. Yang ngaku-ngaku jadi Tuhan aja mati. Tahu Firaun? Tahu Firaun? Engkongnya siapa itu? Tahu Firaun ngaku-ngaku Tuhan? Dia aja mati. Kita semua umatnya bakal mati. Kita hamba Allah semua bakal menghadap kepada Allah. Apa yang kalian banggakan? Harta? Apa? Jabatan? Pangkat? Apa yang kalian banggakan? Uang miliaran? Kalian pikir dengan pangkat kalian melalaikan atas perintah-perintah Allah, pangkat kalian bisa masukkan kalian ke surga? Apa yang kalian banggakan? Apa? Uang? Kalian pikir uang kalian bisa membeli surga? Ada yang lebih berharga dari sholat? Ada. Masjid kalian biarkan kosong, bahkan kalian biarkan berdebu. Banyak masjid-masjid di kampung-kampung gak keurus. Ini kalian yang muda-muda, kemana kalian? Kemana? Sibuk main handphone? Kemana kalian? Sibuk main TikTok? Kemana kalian? Sibuk maksiat? Kemana kalian? Sibuk mabuk? Kemana kalian? Sibuk kerja? Sampai kalian biarkan masjid-masjid tempat ibadah kalian berdebu. Kalian biarkan masjid-masjid kampung-kampung kalian sepi, gak ada orangnya. Yang datang paling cuma kakek-kakek, 1 sof, 2 sof. Yang muda ngapain? Sibuk sama dunianya ya? Ngapain kalian? Nonton domino, slot. Itu anak setan yang main slot. Apa? Gak terima, berantem sama saya. Main slot kok bangga, main judi kok bangga, duit haram bangga. Giliran ada pengajian, sholat, kalian tinggalkan. Di mana hati kalian? Ngomong cinta sama Nabi Muhammad, mana cinta kalian? Saya pengen tanya, di sini ada yang bersolawat sehari sampai 10.000 kali? Ada? Ada? 5.000 kali ada? Ada enggak? 1.000 kali ada?
Ada. Lebih banyak orang yang bersolawat apa orang-orang yang gegibah? Banyak orang bersolawat atau ngegibah? Gibah atau solawat kebanyakannya? Solawat atau maksiat kebanyakannya? Mabok atau solawat kebanyakannya? Kayak begitu mengaku jadi umat Nabi Muhammad. Kasihan Nabi Muhammad. Andai kata saya hidup di zaman Nabi Muhammad, ketika saya melihat orang-orang yang berbangga dengan maksiat, saya tarik, saya tampar mukanya. Modal-modalan bangga, mabuk pas pakai duit orang tua aja belagu, jinah pakai duit orang tua aja belagu, mabuk pakai duit orang tua aja belagu, segala di post-post ke sosial media, biar dibilang apa? Biar dibilang jagoan. Pamer-pamer maksiat, biar dibilang apa sama orang? Oh, kamu bandel, keren. Kamu pikir keren kayak begitu? Biar dibilang apa sama orang? Umbar-umbar aurat kalian bangga, biar dibilang apa? Cari perhatian kalian, haus perhatian kalian. Beb, kok ceramahnya begitu, Beb? Karena kalau nggak ditampar hatinya, nggak akan kena orang-orang zaman sekarang. Kalau sakit hatinya jangan salahkan saya, tapi tanyakan sama hati kalian, kenapa sakit atas apa yang saya sampaikan? Kalian tahu, ayam itu pernah berkata, aku adalah hewan yang beruntung, kata ayam. Mau lanjut atau udahan? Lanjut atau udahan? Apa kata ayam? Aku itu hewan yang beruntung, kata ayam. Dagingku bermanfaat, bisa dimakan sama banyak orang. Dagingku bermanfaat, bisa dimakan sama banyak orang. Dagingku bisa dimakan sama banyak orang. Dan setiap pagi aku membangunkan orang-orang untuk sholat. Tidak seperti anjing, kata ayam. Apa kata anjing? Ya, daging saya memang haram, nggak bisa dimakan sama orang, tapi saya itu kebaikan. Apa kata anjing? Saya menjaga rumah-rumah orang dari maling yang membutuhkan saya. Itu kata anjing. Tidak seperti babi. Apa kata babi? Ya, saya memang hewan yang menjijikan. Saya itu hewan yang haram, daging saya haram dimakan oleh orang-orang. Tapi satu, saya lebih beruntung dari mereka yang beragama Islam. Apa kata babi? Sekalipun saya hewan yang haram, andai kata Allah memberikan kewajiban pada saya, maka saya akan kerjakan kewajiban itu. Orang Islam, kalian lihat, Allah berikan kewajiban sholat, tapi banyak di antara mereka melalaikan sholat. Babi, sekalipun hewan yang hina, mereka tahu siapa penciptanya. Kita Islam tahu siapa penciptanya, tahu apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi kalian lalaikan perintahnya. Saya pengen tanya, kalau ada orang Islam mereka nggak sholat, berarti lebih hina dari apa? Yang kencang, yang kompak, biar sakit hati sekalian. Kalau ada orang mereka Islam tapi tidak mengerjakan perintah Allah, mereka lebih buruk dari apa? Kalau ada ustadz nggak sholat, lebih buruk dari apa? Kalau ada RT nggak sholat, lebih buruk dari apa? Kalau ada RW nggak sholat, lebih buruk dari apa? Kalau ada lurah nggak sholat, lebih buruk dari apa? Kalau ada gubernur nggak sholat, lebih buruk dari apa? Kalau ada pejabat nggak sholat, lebih buruk dari apa? Saya bicara tentang mereka yang Islam, bukan di luar Islam. Kalau ada pejabat nggak sholat, mereka lebih buruk dari apa? Kalau ada polisi nggak sholat tapi agama mereka Islam, mereka lebih buruk dari apa? Kalau ada Habib nggak sholat, mereka lebih buruk dari apa? Kalau ada presiden nggak sholat, lebih buruk dari apa? Ngakunya Islam, kewajiban Allah tinggalin. Ngakunya Islam, maksiat kalian bangga. Ngakunya Islam, tapi banyak melempar kotoran ke wajah Nabi Muhammad. Islam apa kalian? Islam KTP. KTP-nya Islam, kelakuannya apa? Yahudi. KTP-nya Islam, kelakuannya apa? Israel.
kalian ini, siapapun itu, mereka yang beragama Islam tapi tidak menjalankan perintah dari Allah, itu lebih buruk dari babi. Kalau ada yang nggak terima, cari saya. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Yang muda kalian penuhi masjid-masjid kalian. Jangan biarkan masjid-masjid kalian kosong. Hidupkan Islam kalian, hidupkan sholat kalian. Jangan cuma hidup di TikTok aja kerjaannya, main TikTok, joget-joget, umbar aurat. Jangan cuma kerjaannya mabok aja kalian, mentang-mentang masih muda. Jangan kerjaannya cuma maksiat aja kalian. Kita jangan cuma kerjaannya zina aja. Sampai kapan kalian pikir bisa negosiasi umur sama Allah? Saya masih muda ya Allah, nanti aja matinya, nanti aja sholatnya, nanti aja ngajinya. Kalian siapa? Kita siapa? Kita nggak bisa negosiasi umur sama Allah. Saya wasiatkan kepada anak-anak muda Purwakarta, jaga salat kalian, jaga akhlak kalian, jaga tauhid kalian, jaga Islam kalian, penuhi masjid-masjid kampung-kampung kalian, jaga masjid-masjid di kampung kalian, jaga pondok-pondok pesantren di kampung kalian. Yang muda maju, ketika sholat kumandangkan azan, jangan kakek-kakek terus yang azan. Anak-anak muda mana? Coba azan. Kakek-kakek yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, suaranya nggak ada, hurufnya nggak jelas. Yang muda mana? Datang azan. Ini kalau saya azan di sini, soal saya lagi habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak muda. Lebih enak anak-anak muda apa orang-orang tua yang azan? Yang tua apa yang muda? Tua apa yang muda? Imam sholat, kakek-kakek yang jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Udah makhraj hurufnya nggak jelas, yang dibaca al-mulk sampai habis. Nah loh, yang muda maju jadi imam, belajar pelai jadi pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Enak kan? Yang muda mana? Masih sibuk sama dunianya. Besok-besok saya bakal nanya sama Kesi Baweh. Kalau sampai saya ceramah di sini nggak ada masukannya untuk kalian, nggak masuk ke hati, masjid-masjid di kampung kalian masih sepi, masih berdebu, anak-anak mudanya nggak ada yang mau sholat di masjid, demi Allah saya berjanji, kalau ceramah saya nggak kalian dengar, ke depannya kalau masjid-masjid kalian masih sepi, masjid-masjid kalian tidak salatkan salat kalian di masjid-masjid kalian, tidak menghidupkan salat kalian di masjid-masjid kalian, saya kalau diundang lagi di Purwakarta nggak akan mau datang. Bib, saya bukannya arogan, enggak, saya cuman nggak mau. Saya capek-capek dari jauh-jauh, saya dari Tangerang ke sini capek-capek untuk kalian. Saya nahan lapar. Saya pikir nanti ajalah makannya, yang penting sampai dulu di acara. Perjalanan saya jauh dari Tangerang ke sini. Saya nggak mau ketika kalian pulang cuma jadi pepesan kosong otak kalian, iman kalian nggak kalian cas. Saya wasiatkan, terkhususnya warga-warga di kampung sini, ramaikan masjid kalian, hidupkan sholat kalian. Kalau sampai saya tahu masjid-masjid di kampung kalian masih sepi, saya ketika diundang di Purwakarta nggak akan lagi mau datang. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Gitu dong. Anak muda harus kreatif. Anak muda harus dekat sama Allah. Asyubbanul yaum rijalal gad. Pemuda masa kini adalah pemimpin di masa depan. Bagaimana pemuda-pemuda masa kini menjadi pemimpin di masa depan? Kalau sama Tuhannya aja jauh,
Kalau sama Allah aja jauh. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Nanti dipotong-potong nih sama kalau ada cebong-cebong rese, ceramahnya dipotong-potong. Habib Reza Van Ahsan menghina umat Islam babi. Nah, kalau model-model begitu nanti gue uber loh. Kalau nonton ceramah full, jangan dipotong-potong ceramah saya. Jangan kalian adu domba saya dengan umat Islam. Saya itu membela orang Islam. Saya mati-matian untuk umat. Yang saya sampaikan supaya kalian menegakkan sholat, menjauhkan maksiat. Sampai saya tahu ada motong-motong ceramah saya laporkan kalian. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Siap penuhi masjid kalian, siap jaga sholat kalian, siap jaga Islam kalian, siap jaga tauhid kalian, siap sholat di masjid kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Mau lanjut atau udahan? Udah jam 1. Saya ceramah udah setengah jam lebih. Mau lanjut atau udahan? Suara saya habis. Lanjut atau udahan? Nanti insya Allah ketemu sama saya lagi di Purwakarta. Itu pun kalau kalian mau penuhin masjid kalian sholat. Nanti saya bakal tanya sama batik-batik FPI Purwakarta, masjid-masjid di kampung ini masih sepi apa enggak? Kalau masih sepi, jangan harap saya datang ke Purwakarta. Percuma saya jauh-jauh, percuma saya capek, percuma saya nahan lapar. Kalau ceramah saya, kalau ilmu yang saya sampaikan enggak kalian jalankan, insya Allah ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Tanggal 12 insya Allah saya ceramah di Pleret. Oh, Pleret. Siap hadir? Siap hadir? Siap ramaikan pengajian? Siap ramaikan pengajian? Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang kalian semua berdiri, saya juga berdiri. Nyalakan senter kalian, kita nyanyi mars pembela Rasulullah. Setuju tidak? Setuju tidak? Sekaligus satu, saya minta doanya. Saya sedang pembangunan majelis di beberapa cabang majelis saya. Saya minta doanya, semoga Allah lancarkan pembangunan saya. Allah lancarkan pembangunan majelis untuk mewadahi umat-umat Nabi Muhammad, makin cinta dan banyak bersalawat pada Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Saya pengen tanya, saya nggak pernah minta-minta, haram bagi saya minta. Saya mengajak kalian untuk membangun majelis-majelis yang sedang saya bangun. Kira-kira mau apa enggak? Mau apa enggak? Mau apa enggak? Insya Allah selama majelis yang saya dirikan, yang saya perjuangkan untuk umat Nabi Muhammad berdiri, maka selama itu pula uang-uang yang kalian keluarkan untuk membantu pembangunan majelis yang saya dirikan akan mengalir terus pahalanya kepada kalian. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Nanti ada panitia yang muter, siapkan harta terbaik kalian. Yang punya senter, nyalain senternya. Ayo, nggak boleh pelit. Yang pelit doain. Apa doain apa? Apa? HP-nya hilang. Oh ya udah, doain HP-nya hilang. Nyalain senternya. Ayo nyalain. Prajurit pembela. Ulang-ulang, nggak ada yang semangat. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Untuk agama dan negara, tercinta kemana
siap jaga salatnya, siap penuhi masjidnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalian tahu, saya ini dijulukin sama orang-orang yang sakit hati sama saya, Habib Radikal. Ya, saya Habib Radikal. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengaku agama Islam tapi tidak menjalankan perintah Allah. Ya, saya radikal bagi mereka yang agamanya Islam tapi tidak mendirikan sholat. Kalau ada yang bilang saya radikal, ya, saya radikal bagi mereka penista agama. Ya, saya radikal bagi mereka yang mendustakan kemuliaan Nabi Muhammad. Ya, saya rela dibilang radikal, saya ikhlas dibilang radikal selama jiwa saya, nyawa saya masih Allah titipkan buat saya. Maka selama itu pula saya akan sampaikan kebenaran-kebenaran, sekalipun seisi dunia mencerca bahkan membenci saya. Saya berjanji demi Allah, selama darah saya masih merah, tulang saya masih putih, mata saya masih terbuka, maka selama itu juga lidah saya akan terus menyuarakan kebenaran, menyampaikan sesuatu apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Jaga sholat kalian, itu wasiat saya. Habib, emang larang main HP? Enggak, saya larang main HP. Cuma jangan jadikan HP kalian sebagai kiblat sampai-sampai panggilan Tuhan kalian tutup kuping, kalian lalaikan. Saya pengen tanya, apakah saya penjahat? Apakah saya penjahat? Apakah saya teroris? Apakah saya penjahat? Apakah saya perampok uang rakyat? Apakah saya perampok uang rakyat? Apakah saya koruptor? Bukan. Tapi kalau ada yang menghina saya, membenci saya, silahkan. Tidak akan menjadi sesuatu yang menekan saya supaya saya takut menyampaikan kebenaran. Sallu ala Nabi Muhammad. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, karena saya juga udah capek. Mungkin saya istirahat habis ini di Purwakarta. Besok saya mesti jadwal lagi di Serang. Nah, ini saya mau ngasih kenang-kenangan kepada salah satu orang Purwakarta. Siapa yang mau peci saya? Hah? Siapa yang mau peci saya? Ente-ente orang giliran peci pada maju. Tadi ada ceramah di belakang. Ah? Buat laki-laki atau perempuan? Ini tuh peci. Hah? Ayo, siapa yang mau? Yang mau pada jauh-jauh banget. Yang depan saya kasih, yang belakang nggak mau maju. Ah? Siapa yang mau peci? Ah? Yang belakang itu angkat tangan juga. Ah? Siapa mau peci saya? Kalau gitu banyak yang angkat tangan biar adil, biar adil. Yang hafal rukun iman, yang hafal nazom akidatul awam, angkat tangan. Yang hafal nazom akidatul awam, angkat tangan. Ayo, ada? Ini mana yang hafal akidatul awam? Hah? Kalau nggak ada yang hafal akidatul awam, mana? Hah? Yang hafal alfiyah, alfiyah, angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan juga. Apa? Nahwu, sorof,
Jurumiyah bab pertama. Al-kalamu huwal lafzul murakabu. Ayo angkat tangan. Hah? Mana coba? Lubang hidungnya mana? Maju. Ayo yang hafal maju. Ayo maju yang hafal maju. Bab jurumiyah bab pertama. Ayo ente maju sini. Ente hafal jurumiyah bab pertama. Ente baca, maju naik sini. Naik. Baca jurumiyah bab pertama. Tangannya jangan gemeteran, biasa aja. Ayo bismillah. Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan fal ismu yurabu bil khafdi wa tanwini wa duhulil alifi wa lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wa lamu wa hurufil qasami wa hiya al wa wal ba'u wa ta'u wal fi'lu yurabu bi qad wasini wa sawfa wa ta'itan nasi asakinatu wa harfun al-yasuhu ma'ahu dalil ismi wa la dalilul fi'li. I'rab, apa makna i'rab? Udah sampai bab i'rab belum? Hah? I'rab, udah sampai bab i'rab? Hah? Pakai mic-nya. Tagiru awahiril kalimi lihtilafil awamili adahilati alaiha. Perubahan akhir kalimat karena hah? I'rab intinya perubahan akhir kalimat karena amil yang masuk. Oke, PJNT buka. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Besok tanggal 12 hadir yang hafal halfiah, nggak perlu banyak-banyak, 10 nazom, dapat sorban yang saya pakai ceramah sama dapat uang dari saya nanti. Sampai ketemu tanggal 12 di Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah. Mati